minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya dan atas ketetapan-Nya bagi kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah masih menetapkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang telah Allah tetapkan ini tetap berada dalam diri kita sampai dengan yaumil qiyamah, sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meluruskan niat-niat kita dalam mencari ilmu, Allah baikkan jalan-jalannya, dan Allah mudahkan limpahan ilmunya kepada kita, karena ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah rezeki yang Allah karuniakan pada orang-orang yang dekat kepadanya, yang Allah inginkan untuk mendapatkan ilmu itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu itu, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, untuk diri kita sendiri, dan khususnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu itu menjadi bekal yang cukup. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang tidak ada bandingannya, yang sungguh telah terkumpul pada beliau segala jenis kebaikan-kebaikan, dan siapapun yang meniru walaupun sedikit daripada beliau, tentu itu adalah sebagian daripada kebaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru banyak daripada beliau, mengikuti langkah-langkah beliau, mati layaknya beliau, lalu kemudian dibangkitkan bersama dengan beliau, dan juga masuk surga bersama-sama dengan beliau. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang selalu dirahmati Allah. Jadi kita sampai pada bab Islam dan wanita, dan ini adalah bahasan tentang problematika kontemporer di dalam Islam. Ini adalah menyangkut bagaimana Islam memandang wanita, dan ini adalah isu yang sangat santer ya. Jadi isu yang sangat dipermasalahkan ketika kita pergi ke dunia-dunia barat. Jadi dunia barat itu mengetahui dan mereka memahami bahwa Islam itu tidak pas dengan wanita, jadi tidak cocok dengan wanita. Mereka menuduh Islam adalah sebuah ajaran yang genderis. Jadi Islam adalah ajaran yang membedakan antara laki-laki dan wanita, dan memihak pada laki-laki serta merugikan wanita. Nah, ini adalah bantahan-bantahan Islam bagaimana posisi wanita di dalam Islam, baik cara mendudukkannya dan juga cara menghukuminya. Pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru hambanya, baik laki-laki maupun wanita, dalam kapasitas mereka sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah." Sesungguhnya Allah telah sampaikan kepada kita, ya ayyuhan nas. Jadi kalau misalnya seruan ini adalah ya ayyuhan nas, ini berarti seruan kepada seluruh manusia. Tidak hanya misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau misalnya ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi. Tapi dalil di sini adalah qul ya ayyuhan nas. Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diberikan oleh Allah untuk kalian semuanya, yaitu adalah untuk memberikan kalian peringatan, untuk memberikan kalian kabar gembira. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tunaikanlah salat, dirikanlah salat, dan juga tunaikanlah zakat. Ini juga adalah sebuah perintah yang bersifat umum. Semua seruan ini bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun wanita. Keumuman ini tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ini kaidah fikih. Jadi kaidah fikih adalah kalau kita membaca Al-Quran, semua itu harus diambil keumumannya. Kalau misalnya tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kalau seandainya kemudian dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami bagi kalian, dan telah kami cukupkan kepada kalian nikmat daripada kami, dan telah kami berikan Islam ini sebagai agama yang kami ridhoi bagi kalian. Nah, ini adalah bersifat keumuman. Kadang-kadang ada orang liberal yang kemudian menyampaikan, oh enggak, ini ayat termaktub dalam surat Al-Maidah misalnya. Surat Al-Maidah ini bercerita tentang makanan yang sebelumnya Allah katakan hurimat alaikum maitatu waddamu walamal khinzir dan sebagainya.
sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian mayat, darah, dan juga lahmal khinzir, dan juga daging babi. Maka kemudian ini berkaitan dengan kesempurnaan dalam bidang makanan. Salah besar. Lah kenapa? Dalil itu tetap dalam keumuman maknanya sampai dengan ada yang mengkhususkan lafaz itu atau mengkhususkan makna itu. Ini adalah kaidah fikih. Jadi kalau misalnya itu tidak ada yang dikhususkan, ya berarti tidak khusus. Kalau seandainya ada yang mengkhususkan, baru khusus. Sama seperti tadi, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah yang diberikan pada kalian. Jami'a, semuanya. Juga ketika wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini tidak ada pengkhususan. Bagi siapa yang diseru? Ya orang-orang yang beriman. Gitu kan ya. Yang dinamakan orang-orang beriman, ya dia harus melakukan salat dan juga menunaikan zakat. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu ada kekhususan. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti akan menjadi petunjuk bagi siapa? Hanya orang bertakwa. Itu ada kekhususan. Ada lagi kekhususan, wa kullil mu'minat ayyakhdudna min absarihinna wa yahfathna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ini juga ada kekhususan. Karena dikatakan wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada orang-orang yang mukminat. Nah, berarti ada kekhususan, mukmin gak termasuk. Ayyakhdudna min absarihinna, maka hendaklah mereka wanita-wanita menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka daripada maksiat. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menunjukkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali ma zahara minha, kecuali apa yang biasa terlihat daripadanya. Berarti ini tidak termasuk laki-laki. Berarti ketika Allah katakan ma illa ma zahara minha, kecuali apa yang terlihat daripadanya, sudah jelas di situ ada kata ganti ha. Gitu kan ya, bukan pakai hum atau bukan pakai him. Kalau seandainya Allah pakai hum, pakai him, berarti itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau pakai ha, itu jelas bagi perempuan, maka tidak digunakan bagi laki-laki. Misalnya contoh apa nama, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan seluruh badannya dengan jalabib, dengan jilbab mereka. Artinya laki-laki nggak usah pakai jilbab. Lah kalau antum malah pakai jilbab malah haram. Paham ya? Jelas ya. Antum pakai kerudung ya malah haram, nggak boleh. Nah, karena itu ada dalil, ada kekhususannya. Maka karena khusus tidak bisa dibawa umum. Tapi kalau umum jangan dikhususkan, karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat menyeluruh. Wa aqimus shalah, dan kerjakanlah oleh kalian salah. Sudah saya sampaikan, kalau seandainya baca bahasa Arab itu, lihat siapa yang dituju. Di dalam bahasa Arab itu subjek, predikat, objek itu menyatu dalam satu kalimat. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Wa aqimus shalah, ini perintah. Wa aqimus shalah. Di situ ada wawunya ada alif belakangnya. Wa aqimus shalah. Nah, waw dan alif yang di belakangnya aqimu itu adalah berarti kalian semua. Siapa yang dituju? Yang baca. Siapa yang baca? Orang-orang beriman. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan kalian tunaikanlah zakat. Jadi ini adalah perintah yang bersifat umum yang tidak dikhususkan. Meskipun demikian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa hukum yang dikhususkan untuk wanita dan tidak bagi laki-laki. Misalnya, wanita tidak boleh mengerjakan sholat pada saat datangnya haid dan nifas. Jangan ditiru. Itu bukan hadis untuk antum. Itu bukan dalil untuk antum. Misalnya contoh, kenapa nggak sholat? Itu karena istri saya haid. Ya kan istri antum yang haid, bukan antum. Nah, itu antum nggak boleh meninggalkan sholat kapanpun. Contoh lain, Islam telah menetapkan bahwa kesaksian seorang wanita saja sudah cukup dalam perkara-perkara yang urusannya tidak disaksikan kecuali oleh wanita. Misalnya seperti masalah keperawanan dan penyusuan. Selain itu juga beberapa hukum yang khusus untuk laki-laki seperti kewajiban sholat Jumat. Jadi ada beberapa kewajiban khusus untuk laki-laki, ada beberapa kewajiban khusus untuk wanita, ada kewajiban yang berlaku umum. Apa yang kewajiban yang berlaku umum? Banyak. Misalnya tadi melakukan salat, melakukan puasa pada bulan Ramadan, seperti membayar zakat gitu kan ya. Lalu kemudian taat pada Allah dan Rasulnya. Itu semua adalah hukum yang bersifat umum buat laki-laki dan wanita. Adapun khusus untuk laki-laki seperti kewajiban sholat Jumat gitu kan ya, jihad fisabilillah, apalagi misalnya sholat di masjid gitu kan ya, sunnah muakkadah lah, maka ini adalah kewajiban yang khusus diberikan atau perintah yang dikhususkan bagi laki-laki.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain." Dan pada setiap segala sesuatu kami ciptakan zaujain, mereka berpasang-pasangan. Untuk apa? La'allakum tadzakkarun, supaya mereka semua bersyukur kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak sama sekali Islam dari pandangan awal ini mendiskriminasi siapapun. Tapi Islam berusaha untuk mendudukkan bahwa keduanya adalah hamba Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya taklif hukum. Berbeda dengan misalnya contoh feminisme, seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Feminisme ini muncul di barat, tidak muncul di dunia Arab. Nah, kenapa munculnya di barat? Karena orang-orang barat yang paling merasa bahwa perempuan itu didiskriminasi. Contoh misalnya, kadang-kadang kita melihat banyak sekali hal-hal yang bertentangan di barat. Misalnya contoh, mereka bangun mereka bangun sebuah patung di atas gedung putih. Mereka namakan patung itu patung kesetaraan. Tapi tahu yang bangun siapa? Yang bangun budak. Jelas ya, budak-budak kulit hitam. Maka banyak sekali orang-orang kulit hitam yang mati ketika bangun rotunda. Tahu rotunda? Kubahnya gedung putih tahu? Yang tinggi banget itu rotunda namanya. Itu rotunda itu saking besarnya itu kalau misalnya kita taruh patung Liberty di situ, patung Liberty-nya muat. Tapi berapa banyak kemudian yang mati gara-gara bangun itu? Banyak sekali. Ribuan orang mati. Dan itu kulit hitam semua. Jadi mereka bangun tugu kebebasan, tapi dengan perbudakan. Mereka bilang bahwa mereka itu adalah negara paling bebas, tapi perempuan nggak boleh jadi presiden. Sampai dengan sekarang. Gitu kan ya, sampai kayak kemarin, Hillary Clinton vs Donald Trump gitu misalnya kan ya. Nah, tapi yang ternyata yang terjadi adalah masih tetap mereka patrilineal. Nah, maka yang paling merasa tentang diskriminasi itu adalah orang-orang barat. Maka orang-orang barat membuat gerakan-gerakan itu. Martin Luther misalnya membuat gerakan persamaan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Kalau di antara orang muslimnya ada namanya Malcolm X gitu kan misalnya. Itu adalah gerakan-gerakan yang menuntut kesetaraan. Nah, termasuk wanita-wanita barat, mereka sangat merasa didiskriminasi. Mereka pikir ketika mereka tidak pegang uang, maka mereka didiskriminasi. Laki-laki bisa berbuat apapun buat mereka. Ketika mereka tidak punya akses terhadap pendidikan, mereka termarginalisasi. Maka muncullah gerakan feminisme yang intinya adalah gerakan feminisme itu kami pengen kayak laki-laki. Paham? Ya. Jadi ini adalah mereka pengen kayak laki-laki. Itu intinya. Mereka bukan menuntut mereka bukan menuntut satu keadaan yang ideal, tapi mereka cuma pengen kalau laki-laki boleh, kami juga boleh. Kalau laki-laki bisa ke sekolah, kami juga mau ke sekolah. Kalau laki-laki boleh ngajarin agama, kami juga boleh ngajarin agama. Kalau laki-laki boleh jadi politisi, kenapa kami tidak? Padahal kami sama-sama manusia. Kalian kira kami ini diambil dari tulang rusuk, lantas kami ini dibawa kalian? Enggak. Kalau laki-laki punya duit, kami juga pengen punya duit. Kalau laki-laki bisa begini, kami juga bisa begini. Lihat kelemahannya. Di dalam Islam, kita punya satu konsep yang ideal, bagaimana laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada mereka itu, munculnya gerakan feminisme, itu adalah sebuah reaksi perempuan atas laki-laki. Yang waktu itu laki-lakinya seolah-olah mendominasi. Nah, maka reaksi perempuan itu memunculkan feminisme. Kami pengen jadi kayak laki-laki. Tapi apa yang terjadi setelah mereka jadi kayak laki-laki? Mereka sekarang punya hak bekerja sama seperti laki-laki. Mereka punya hak berpolitik sama seperti laki-laki. Terakhir kali 2013 saya datang ke Amerika, yang lagi marah adalah anti-feminisme. Jadi anti-feminisme ini apa? Kami nggak mau lagi kayak laki-laki. Lah kenapa? Karena mereka sekarang ngerti. Kami pengen menyaksikan anak kami main baseball dan kami nggak bisa ngulangi lagi kejadian seperti itu. Kami pengen menyaksikan anak kami bertanding basket dan kemudian mendampingi mereka. Kami pengen ada di sisi mereka ketika mereka megang piala. Kami menyaksikan anak-anak kami broken home gara-gara kami nggak ada di rumah. Kami titipkan pada pembantu. Pulang-pulang anaknya bilang apa? Hey old man gitu kan ya, misalnya pada orang tuanya, pada bapaknya, pada ibunya dia bantah dan sebagainya. Ini yang terjadi, seks bebas dan sebagainya. Mereka kehilangan institusi keluarga. Ketika mereka kehilangan institusi keluarga, sekarang mereka bentuk anti-feminisme, melawan isu-isu feminisme yang sempat mereka gelontorkan sendiri. Tapi mereka curang. Sekarang mereka bilang, kami nggak mau lagi kayak laki-laki, tapi pendapatnya masih tetap mau sama dengan kayak laki-laki. Contoh misalnya, kami mau kerjanya sekarang bukan 8 jam, tapi 4 jam, tapi gajinya 8 jam. Paham? Nah, itu feminisme sekarang begitu, anti-feminisme. Nah, ini nggak jelas. Kenapa? Karena mereka awalnya sudah niatnya salah. Niatnya pengen sama kayak laki-laki. Di dalam Islam, kita tidak mengatakan bahwa laki-laki itu adalah contoh dan standar, sehingga seorang wanita harus sama kayak laki-laki. Tapi di dalam Islam, wanita punya porsi, laki-laki punya porsi, sehingga tidak ada yang perlu untuk diperdebatkan.
sehingga tidak pada yang perlu dipersamakan. Lo sama gimana? Orang bukan apple to apple, gitu kan ya. Laki-laki dan perempuan kan nggak apple to apple. Antum mau nyamain apa? Gitu kan ya. Mau nyamain larinya sama? Nggak bisa. Mau nyamain antum ngurus anak? Ya nggak bisa. Sampai kapanpun ya perempuan ngurus anak lebih baik daripada laki-laki. Gitu kan ya. Sampai kapanpun laki-laki nyari duit lebih bagus daripada perempuan. Itu sampai kapanpun. Lah kenapa? Karena sudah secara fitrahnya seperti itu. Dan fitrah itu tidak bisa diganti. Gitu kan ya. Hanya saja ada beberapa hal yang memang kadang-kadang kita tuh termakan dengan yang namanya gender itu juga. Misalnya contoh, ketika di rumah segala macam harus dikerjain oleh perempuan. Itu juga tidak betul. Karena Rasulullah menjahit sendiri, Rasulullah memasak sendiri, Rasulullah mencuci sendiri ketika masih bisa melakukan sendiri. Tapi di dalam Islam tidak hanya itu, tapi ada sebuah kerjasama. Bahwa seorang perempuan tuh merasa senang ketika bisa membantu suaminya, ketika seorang suami merasa senang ketika bisa membantu istrinya. Itu yang tidak ada di dalam yang lain. Kalau di dalam yang lain semuanya urusan bisnis dan bisnis. Oke, kita punya rumah nih, ya, rumah kita 1,5 miliar. Kamu mau berapa? Aku mau berapa? Nanti atas nama siapa? Kan begitu. Dalam sistem kapitalis kan ya, namanya keluarga itulah. Kalau misalnya kita punya rumah 1,5 miliar, ya aku kerja ya kamu juga kerja. Nah ini adalah permasalahannya. Jadi rumah tangga tuh nggak lebih daripada sekedar institusi bisnis saja. Dan antum kira nggak ada? Saya nemuin banyak yang kayak begini dan cerai semua. Lah kenapa ya? Karena tadi ketika nikah itu tidak ada satu visi bahwa ini adalah sebuah ibadah kepada Allah. Ketika nikah itu tidak ada satu visi bahwa ini adalah sebuah jalan bagi kita untuk beribadah pada Allah. Kamu dengan porsimu, aku dengan porsiku, gitu ya. Artinya berpasang-pasangan dalam konteks laki-laki dan wanita di sini sekali lagi tidak berarti satu pihak lebih diutamakan. Adapun ketika laki-laki diminta untuk memimpin seorang wanita, itu karena Allah melebihkan pada laki-laki sifat kepemimpinan. Bukan berarti wanita tidak punya kerjaan. Gitu loh. Tapi wanita memimpin rumah tangganya dan Allah berikan untuk kepemimpinan rumah tangga itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Jadi tidak perlu iri. Laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi bukan untuk saling untuk mengungguli, tapi saling bekerja sama. Sedangkan yang lain tidak, yang satu utama, bukan. Akan tetapi keduanya merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Sama-sama ada akal, sama-sama punya naluri-naluri dan kebutuhan jasmani atau keperluan jasmani. Masing-masing memiliki kemampuan untuk saling mempengaruhi, saling belajar mengajar, dan saling mendidik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqal insan 'allamahul bayan." Allah menciptakan manusia dan kemudian mengajarkannya pandai berbicara. Artinya, ini Allah kemudian mengajarkan kepada kita ketika Allah menciptakan manusia atau khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah memberikan pada mereka keterangan masing-masing tentang kehidupan mereka. Allah memberikan pada mereka masing-masing tentang kewajiban-kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bentuk dan faal tubuh tertentu pada laki-laki dan wanita, sehingga laki-laki berbeda tubuhnya dengan wanita dalam hal bentuk wajah, tubuh, dan beberapa anggota tubuh. Perbedaan-perbedaan semacam ini menuntut keduanya mendapat tugas-tugas tertentu dalam kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi, bukan untuk disamakan. Kenapa? Kedengeran? Oh, Mas Abdul, oh ya. Jadi sehingga laki-laki berbeda dengan wanita. Jadi tidak untuk diperkompetisikan, tidak. Karena memang bentuk tubuhnya mereka berbeda, tugas-tugasnya juga berbeda. Terlebih lagi, hal-hal yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam hal pembentukan moral. Oleh karena itu, menuntut kesetaraan pada keduanya, laki-laki dan perempuan dalam segala hal merupakan tindak kezoliman terhadap salah satu daripada kedua pihak tersebut. Subhanallah dari perkara yang demikian. Karena ada perbedaan dalam pembentukannya, Allah telah memberi hukum syarak khusus kepada masing-masing dari keduanya, di mana satu dengan lainnya berbeda. Dalam hal ini, Allah telah memosisikan wanita pada posisi yang sesuai dengan dirinya. Sudah saya bilang bahwa wanita itu kan berbeda dengan laki-laki. Wanita punya bentuk tubuh berbeda, wanita punya pembawaan yang berbeda. Kalau itu mau disamakan kayak laki-laki, maka itu kezoliman. Contoh misalnya, ini fakta, laki-laki kulitnya 1,5 kali lebih tebal daripada wanita. Lah kalau antum suruh wanita melakukan yang dilakukan oleh laki-laki, ya mabuk yang disono. Gitu kan ya. Juga sama sebaliknya ketika wanita kemudian melakukan sesuatu lebih baik daripada laki-laki, laki-laki dipaksa untuk itu, ya mabuk juga. Contoh misalnya, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ada 10 anak nangis itu direkam videonya dan videonya dimatiin audionya. Jadi kelihatan cuma mukanya lagi nangis doang. Kemudian disuruh tunjukkan 10 video ini, anak-anak yang lagi nangis dalam anak-anak berbeda yang lagi nangis ini dalam kondisi yang berbeda, ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan. Ternyata perempuan itu instingnya itu tajam. Jadi dia bisa bilang, oh ini anak sakit perut, oh ini anak panasan, oh ini anak lapar,
oh ini anak palanya sakit, oh ini anak gila, misalnya gitu kan. Misalnya. Artinya wanita bisa membedakan, dan betul, insting mereka betul. Jadi wanita tuh selalu bagus instingnya. Sedangkan laki-laki ketika melihat 10 anak nangis itu cuma mengatakan begini, oh ini mau digendong ibunya. Lah, ini adalah sebuah tanda yang sangat bagus. Ini memang dari dulu begitu. Wanita tuh selalu instingnya memang diasah. Karena memang berbeda. Ternyata secara otak perbedaan itu menuntut perbedaan sikap. Jadi ketika seorang laki-laki masuk dalam suatu tempat, dia akan melihat ini yang bahaya yang mana, ini pintu keluar di mana, saya duduknya di mana. Perempuan nggak, oh ini ada masalah sama ini ada masalah sama ini. Ini kayaknya marahan sama ini kayaknya dia nggak suka sama aku deh, begitu. Jadi perempuan tuh memang lebih halus perasaannya, dan itu bukan berarti sebuah kelemahan, tapi sebuah pelengkap akan apa yang kita tidak miliki. Ketika Allah menentukan seorang laki-laki untuk mengerjakan satu tugas, maka wanita mengerjakan tugas yang lain. Lah kenapa Allah tidak memberikannya pada laki-laki semuanya? Ya hermafrodit dong antum, paham gitu kan ya, membelah diri gitu kan ya. Enggak begitu. Ya tapi seandainya kalau kita lihat bahwa Allah menetapkan itu berbeda, bukan berarti kurang atau lebih. Gitu kan ya. Tapi ini adalah sebuah bagian daripada cara Allah minta kita untuk bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk sama-sama meraih ridha Allah dalam misalnya ikatan pernikahan, dalam misalnya ikatan dakwah dan sebagainya. Nah, maka ini sudah jelas posisi wanita dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam, Allah sungguh telah memberi kekhususan bagi wanita dengan beberapa hal berikut. 1. Islam telah memberikan sepenuhnya kepada wanita tanggung jawab pengaturan rumah dan pendidikan anak kepada wanita. Sekali lagi, bukan berarti laki-laki tidak terlibat ya. Artinya ini eksekusi teknis di Al-Quran dan di As-Sunnah ini terletak pada wanita. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu, laki-laki itu seperti petani yang datang kepada ladangnya, gitu kan ya. Jadi datanglah kemana, arah mana saja yang kau suka. Itu maksudnya bukan hanya itu, tapi maksudnya adalah perempuan itu tempat bertanam, tanah. Ketika tanah itu baik, maka apa yang ditanam baik. Tapi kalau tanah itu hancur, antum nanam bawa benih sebagus apapun, ya sudah hancur. Yang keluar apa? Kecambah doang, jelas ya. Habis kecambah mati. Gitu. Kenapa? Karena tanahnya nggak baik. Gitu. Tapi kalau tanahnya baik, semuanya baik. Dan itu yang membedakan. Allah katakan, Nuh punya anak, Ibrahim punya anak. Nuh anaknya nggak mau taat, Ibrahim anaknya mau taat. Bedanya apa? Bedanya istrinya bukan nabi. Ya, bapaknya sama-sama nabi, sama-sama ngajarin tauhid. Dan kita sudah tahu, nabi itu Allah bimbing, nabi itu Allah ajari langsung. Lah kita, walaupun kita bukan nabi, kita tetap manusia. Kita tetap bisa belajar. Lah kenapa? Allah maktubkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu, wa 'allamal adama asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda semua, sebagai nabi juga sebagai manusia. Nah, ketika kita tidak dibimbing Allah, maka kita punya ilmu. Ilmu itulah yang untuk membimbing anak-anak. Maka Islam telah memberikan tanggung jawab terhadap wanita secara penuh untuk mengeksekusi teknis tentang pendidikan terhadap anak-anak. Jadi kalau nyari seorang istri ya, atau nyari istri lagi gitu ya, ya itu bagi Asep gitu ya. Nah, kalau misalnya mau cari seorang istri, jangan cari parasnya doang. Jangan cari kemudian fisiknya, ya fisik betul menarik, tapi anak-anak tuh nggak lihat itu. Paham ya? Nggak ada benar orang, saya tuh seneng sama ibu saya karena dia cantik, itu kan bukan gitu. Anak-anak nggak peduli mau lahir dari ibu mana saja, bagi dia ibunya cantik pasti. Nah tapi itu kan bagi antum doang. Tapi antum kan nggak sendiri, antum kan nanti punya anak. Antum kan nanti punya anak yang harus dididik. Cari seorang istri yang bisa mendidik anak, gitu loh. Cari seorang istri yang bisa baik untuk anaknya. Itu salah satu yang menjadi pilihan terbaik bagi seorang laki-laki, memilihkan perempuan yang baik untuk anak-anaknya. Ya sebagaimana kita tahu bahwa Imam Syafi'i kan begitu ya. Bagaimana bapaknya sudah sangat terkenal sekali mengambil buah dari sungai, kemudian memakan, kemudian sadar itu bukan miliknya, disusuri sungainya, cari siapa yang punya. Ternyata dapat bapak-bapak, lalu ditanya, ini punya siapa? Ini punya saya. Waduh, saya yang makan pak. Jadi terus gimana? Ya sudah, hukumanmu kamu bekerja di sini. Setelah bekerja, kemudian bapaknya yang punya pohon tuh bilang, hukuman kedua buatmu. Oh gimana pak? Kamu harus nikahi anak saya. Nah anaknya siapa pak? Anak saya ini buta, anak saya ini bisu, dan anak saya ini tuli. Ya sudahlah, nasib mau gimana lagi gitu kan ya, gara-gara makan buah gitu kan ya, suruh nikah. Sudahlah, gimana daripada dosa. Ternyata ibunya Imam Syafi'i buta. Maksudnya apa? Buta tidak pernah melihat maksiat, tuli daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bisu daripada mengucapkan segala sesuatu yang bersifat dosa.
Masya Allah, langsung kemudian dinikahkan setelah punya anak Imam Syafi'i. Ceritanya sangat masyhur sekali bahwa ibunya itu pulang-pulang ketika pergi meninggalkan Imam Syafi'i, pulang-pulang anaknya ternyata nangis tadinya, disusuin sama tetangganya. Disusuin sama tetangganya, mungkin kalau kita alhamdulillah sudah disusui gitu ya. Enggak, ibunya Imam Syafi'i langsung anak itu dibalikkan badannya, langsung disuruh muntahkan. Kemudian muntah, lah kenapa? Dia takut bahwa apa yang masuk dalam tubuhnya Imam Syafi'i itu akan menjadi suatu fitnah, akan menjadi sesuatu yang tumbuh dari sana hal-hal yang syubhat. Karena kenapa? Dia nggak tahu susunya siapa, dan dia nggak tahu orang itu yang nyusu itu benar atau tidak. Nah, maka ibunya pengen agar ibunya memberikan segala-galanya bagi dia, maka jadinya begitu. 3 hari bertamu ke tempat Imam Malik gitu kan ya. Lalu kemudian Imam Malik, ya begitu kan orangnya Imam Malik ya, perfeksionis gitu ya. Imam Malik nunggu di rumah, mungkin lagi belajar, mungkin lagi mendalami hadis ya. Imam Syafi'i yang muda tunggu di situ, umurnya masih belasan tahun. 3 hari nunggu di depan pintu rumah. Ketika setelah 3 hari nunggu, diminta bukain gitu kan ya. Lalu kemudian ditanya, anak muda kamu ngapain? Nungguin Imam Malik gitu ya. Berapa hari? 3 hari. Lalu kemudian Imam Malik tanya, yang sudah kamu lakukan 3 hari apa? Oh, saya sudah menghafalkan Muwatta. Asik toh. 3 hari ngafalin Muwatta, antum 3 hari lupa semua. Gitu ya. Jadi artinya ini adalah bagian daripada keistimewaan ketika seorang wanita itu mendidik seorang anak-anak. Dan selalu saya katakan bahwa anak-anak yang kehilangan bapaknya dibandingkan dengan anak-anak yang kehilangan ibunya, itu sejarah membuktikan bahwa banyak yang kehilangan bapak masih berhasil daripada yang kehilangan ibunya. Imam Syafi'i begitu, Imam Hanafi begitu, Rasulullah Muhammad begitu. Lah kenapa? Ya bapaknya nggak ada lagi, tapi ibunya masih ada. Nah, tapi kita bisa lihat ya, artinya ya itulah yang menjadi keistimewaan ya seorang wanita ya, ketika dia tuh kemudian menyayangi anak, kemudian ilmunya tuh nyampe. Karena Masya Allah, saya pernah ketemu sama seorang syekh di daerah, saya ketemu di pesantren apa namanya, Ishkarimah di daerah Solo. Itu saya ketemu satu orang syekh namanya Syekh Asron. Itu saya ketemu, beliau tuh mengajar tahfidz di pesantren itu. Itu pesantren sudah sangat terkenal sekali, pesantren Ishkarimah di Solo itu. Saya kemudian datang ke sana dan kemudian ketemu dengan syekhnya langsung. Beliau tuh membicarakan satu hal yang sangat mengejutkan bagi saya. Ternyata ibunya tuh cuma hafal 3 surat Qul dalam hidupnya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, sama Qul a'udzu birabbil falaq. Cuma hafal 3 Qul itu. Dia bilang sama saya sendiri, ibu saya tuh cuma hafal 3 Qul itu. Anaknya Masya Allah qiraah asyarah, 10 qiraah hafal. Dan beliau itu menghafalkan Al-Quran sehari sekali, menghatamkan. Saya bilang, ini serius bisa? Dia contohin, nih saya bacain 1 surat ya dalam waktu singkat. Sudah gak usah, saya sudah percaya. Percuma saya bilang gitu kan, yang dibacain pada saya juga. Artinya dia cerita lah, terus gimana seorang ibu yang cuma menghafal 3 Qul ini bisa menghasilkan anak yang tahfiz. Tahfiz umur 13 dia sudah tahfiz qiraah asyarah. Jadi 10 bacaan, bukan 1 bacaan aja. Antum 1 bacaan aja masih berlepotan gitu kan. Nah ini 10 bacaan bro, gitu kan ya, 10 bacaan dan 10 lahjah itu kemudian dia bisa kemudian hafalkan di luar kepala, bukan di luar kepala, di dalam kepalanya. Nah gitu ya. Lah kenapa? Dia cerita begini, ibu saya cuma hafal 3 Qul, tapi dia tidak berhenti, sabar sekali untuk memurojaah hafalan-hafalan saya. Setiap kali saya pulang dari syekh saya, kemudian dia memurojaah hafalan-hafalan saya. Dia buka Al-Quran, dia perintahkan saya duduk di depannya, dia kemudian perintahkan saya untuk membaca, sementara dia pegang mushaf itu. Ibunya 3 Qul, anaknya Masya Allah, anaknya qiraah asyarah. Nah jadi jangan remehkan ya kasih sayang seorang ibu, doanya itu pengaruhnya besar sekali. Nah tapi yang doa juga harus benar. Nah kalau seandainya antum 3 Qul tapi doanya benar, hidupnya benar, insya Allah diijabah Allah. Kan sudah saya sampaikan bahwa ilmu itu rezeki Allah. Kemarin saya baru dapat lagi ilmunya apa? Ada ulama yang berkata pada saya gini, ilmu itu bukan didapat dengan belajar. Kaget saya. Jadi kalau antum mau berilmu jangan belajar dulu. Lah gimana caranya? Perbaiki hubungan dengan Allah. Nah itu caranya. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian kita bisa kemudian mendoakan anak-anak kita, ya kita dapat ilmu, insya Allah. Maksudnya anak kita dapat ilmu. Nah itu adalah pengaruh seorang wanita sangat besar sekali. Nah kenapa bisa begitu? Ya jelas kedekatan seorang wanita dengan Allah. Nah bagaimana seorang wanita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, laksanakan kewajiban-kewajiban. Ketika seorang manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban, Allah lantas akan ridho kepada dia. Kalau Allah sudah ridho, barulah dia bisa melaksanakan sunnah-sunnah nawafil. Perbaiki hubungannya dengan Allah, perbanyak saum,
perbanyak kemudian sholat malam, perbanyak baca Al-Quran, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai Al-Quran. Lah maka dengan itu Allah memberikan cintanya kepadanya. Maka kata Allah, kalau Allah sudah mencintainya, maka jadilah apapun yang dia minta Allah kabulkan. Saat itu juga sebagaimana Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu kan ketika sakit, itu kan beliau itu kan sakit kan umur 30-an ya. Jadi sekitar 30-an tahun sudah menerima nikmat daripada Allah. Kemudian sakit 7 tahun ya, sakit parah sekali. Sakit apa? Sakit kulit. Enggak ada yang bilang sakit kulit ya. Dalilnya itu memang sakitnya parah, tidak pernah dialami manusia. Jadi antum bisa bayangkan, dia kaya raya, dia punya banyak anak. Anaknya ada 6. Anaknya ada 12, anaknya mati semua. Antum bisa bayangin ya. Anaknya mati semua. Kerajaan bisnisnya habis semua. Jadi kaya raya itu ternaknya itu ratusan, habis semua. Mati semua ternaknya. Jadi ketika dia sakit pertama itu, ketika dia menderita sakit, apa yang dia lakukan? Dia ibadah 2 kali lipat. Ketika dia ibadah 2 kali lipat, anaknya mati semua. Setelah anaknya mati semua, dia ibadah lagi 2 kali lipat lagi. Habis semua hartanya, dia ibadah 2 kali lipat lagi daripada itu. Sampai pada satu titik di mana kemudian Allah memberikan sakit itu, kemudian istrinya berkata kepada dia, wahai suamiku, engkau ini kan sudah sakit lama. Kalau engkau ini minta pada Allah, Allah pasti nggak mungkin menolak permintaanmu. Pasti mengabulkan permintaanmu. Kamu minta dong agar sakitmu ini hilang. Apa kata Nabi Ayub? Wah, saya malu. Saya malu sama Allah, saya baru sakit 7 tahun, saya sudah minta sama Allah, padahal saya dikasih nikmat 30 tahun. Nantilah kalau sudah sama-sama 30, saya baru minta. Lalu pada saat yang sama, gitu kan ya, ketika Allah memberikan sakit pada dia lagi, kemudian saat itu dia sudah mulai merasa bahwa dia tidak bisa beribadah dengan sempurna dengan sakitnya itu, mungkin karena ya nggak bisa rukuk dengan baik kalau kita gitu kan ya, nggak bisa sujud lagi karena sakitnya sudah sangat parah, nggak bisa puasa lagi misalnya, baru dia minta sama Allah, dan mintanya pun sangat sopan sekali, nggak kayak kita mintanya ngaco gitu loh, mintanya ngawur gitu loh, minta tapi apa ya, minta tapi maksa gitu loh, bukan maksa, ngancem gitu loh. Ya Allah, kalau aku dikasih ini nanti aku begini, terus kamu siapa itu ya? Ya Allah, kalau aku sembuh nanti aku bakal tahajud. Terus kenapa kalau antum nggak sembuh gitu maksudnya? Jadi minta kok ngancem, enggak, dia cuma ngomong begini, ya Allah, aku benar-benar merasa sakit, kalau begini aku nggak bisa beribadah ya Allah. Dan engkau tahu keadaan aku seperti apa, gitu aja. Cuma ngomongnya gitu, langsung apa yang terjadi? Allah katakan Allah sembuhkan langsung ketika dia sholat itu. Jadi ketika dia sholat minta sama Allah, Allah sembuhkan ketika dia masih berdiri. Sama seperti Nabi Zakaria ketika dia berkata, Rabbi habli minas solihin. Kemudian Allah berikan kami kemudian bagian daripada orang-orang soleh. Apa namanya? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanatin ra'ati akhirah wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarthi min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Maka ketika kemudian dia sholat dalam keadaan berdiri begitu, Allah langsung kemudian karuniakan, ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Allah kemudian tidak hanya berikan kemudian permintaannya, tapi Allah kasih namanya Yahya, lam naj'aluhu min qabli samiyya, dan kami tidak akan jadikan sebelumnya ada orang-orang seperti Yahya ini. Lah kenapa? Diberikan langsung. Maka ketika sholat itu benar, antum kemudian dikasih cobaan sama Allah, kemudian antum meningkatkan ibadah antum minta sama Allah, bisa jadi dikabulkan langsung. Nah tapi kalau misalnya antum dikasih sakit, antum beralasan gara-gara sakit untuk tidak bisa beribadah, jauh antum, sudah selesai. Tapi kalau seandainya kemudian kita minta pada Allah dengan betul, insya Allah dapat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Oh benar, muji lagi. Maliki Yaumiddin. Hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta apa aku kabulkan. Kan gitu. Artinya ketika kita sholat kemudian benar minta sama Allah, itu yang terjadi. Nah, itu karunia-Nya Allah bagi seorang wanita. Ketika sama anak-anaknya, dia mau terima itu, dia ridho dengan itu, dia senang dengan itu, dia melaksanakan sebaik-baiknya. Allah minta, apapun yang kita minta, Allah kabulkan. Allah minta bahkan gitu ya. Islam memberikan hak hadanah, pengasuhan terhadap anak-anak yang masih kecil terhadap wanita. Ketika dia berpisah dengan suaminya karena cerai ataupun meninggal dalam keadaan seperti itu, sang suami ataupun keluarga wajib memberikan nafkah kepadanya. Wa 'alal mauludillahu rizquhunna
wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sesungguhnya wa 'alal maulud, terhadap setiap kemudian ayah-ayah, setiap kemudian bapak-bapak, ada kewajiban. Apa kewajiban? Lahu kepada wanita, kepada bapak itu ada kewajiban rizquhunna, memberikan sebagian rizki dia kepada para wanita, para ibu. Wa kiswatuhunna, dan memberikan mereka penutup. Kiswah itu bukan hanya baju ya. Jadi kalau antum kira kiswah itu dengan hanya baju, antum salah besar. Jadi kiswah bagi seorang wanita itu adalah sebuah perlindungan. Sebagaimana kiswah Ka'bah itu menutupi Ka'bah. Jadi kiswah itu adalah yang terbaik yang kita bisa dari laki-laki yang kita berikan untuk wanita. Perlindungan yang terbaik. Perlindungan dari segi ilmu, perlindungan dari segi pakaian jelas, perlindungan dari segi tempat kediaman, perlindungan dari segi ancaman-ancaman yang bisa membahayakan wanita itu daripada apapun. Jadi itulah kiswatuhunna. Kiswah-kiswah bagi mereka. Jadi itulah bil ma'ruf, Masya Allah, dengan cara yang ma'ruf. Apa bedanya khair, ma'ruf, thayyib, apalagi hasan dan sebagainya? Kalau thayyib itu hanya sehat saja. Kullu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Makanlah daripada apapun yang Allah berikan kepada kalian dengan yang halal dan thayyib. Maksudnya apa? Kalau antum makan yang halal, itu badan antum akan thayyib. Nanti kalau antum makan yang halal, badan antum sehat. Maksud yang kedua, makan jangan yang halal, tapi jangan hanya yang halal, tapi yang thayyib juga. Ya, yang namanya ayam tuh halal, tapi kalau sudah basi itu nggak thayyib, paham? Lah makanya kalau misalnya yang nggak thayyib itu ya seperti Bang Thayyib itu. Nah, 2 bulan nggak pulang-pulang. Artinya ya, thayyib itu adalah tingkatan paling awal daripada kebaikan. Sehat, artinya sehat jasmani, bisa kemudian dilihat bagus gitu kan ya. Dan thayyib ini nggak hanya ada pada manusia, hewan juga bisa thayyib. Kambing yang thayyib itu juga ada gitu kan ya. Bang thayyib juga ada. Nah, jadi thayyib. Kemudian setelah thayyib naiklah dia kepada satu kebaikan yang lain namanya khair. Khair ini adalah kebaikan dalam arti kemudian kebaikan dalam arti sifat. Jadi sifat-sifat yang baik, jujur, bisa kemudian dipercaya, amanah. Ini adalah khair. Tapi di atas khair ini ada ketika dia tidak hanya punya sifat, tapi dia memanifestasi dalam sebuah sikap. Nah ini ma'ruf. Ma'ruf ini adalah apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ma'ruf adalah ketika apa yang kita miliki daripada sifat itu sudah mengejawantah dalam sebuah perbuatan. Maka ketika kita memperlakukan wanita, ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya ma'ruf. Tingkatan ke atas ma'ruf itu ada lagi. Tingkatan ke atas ma'ruf itu adalah sebuah yang namanya ihsan, hasan. Nah, ihsan ini sudah kaitannya dengan Allah. Dan yang namanya kaitan dengan Allah ini hanya bisa dimiliki oleh seorang muslim. Jadi kalau ma'ruf itu bisa jadi orang-orang non-muslim juga bisa bersifat yang baik dan bersikap yang baik. Tapi kalau sudah ihsan, nah baru kemudian pergaulilah orang tuamu secara ihsan. Istrimu ma'ruf, gitu kan ya. Ma'ruf itu ya kita berbuat yang baik, kita bersifat yang baik kepada dia, kita bersikap yang baik kepada dia secara ma'ruf tadi. Nah, keseluruhan ini thayyib, apalagi khair, ma'ruf, ihsan, inilah dinamakan dengan as-salih. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang thayyib, adalah orang-orang yang khair, adalah orang yang ma'ruf, dan orang-orang yang ihsan. Artinya ini adalah bagian daripada haknya wanita, kita memberikan makan dengan ma'ruf, makanan dengan ma'ruf, pakaian dengan ma'ruf, ya tidak boleh diungkit-ungkit. Kamu tuh harusnya bersyukur, kalau aku tuh nggak kerja, kamu tuh nggak bisa begini ya. Kamu boleh bilang Islam. Maka selesaikan ya masalah feminis, selesaikan ya. Lalu kenapa kan wanita kan merasa bahwa mereka direndahkan gara-gara laki-laki punya harta. Tapi ternyata di dalam Islam tidak boleh, itu rezeki mereka. Gitu loh. Maka kalau antum misalnya yang sudah menikah, antum punya uang ya kasih dengan ma'ruf. Ini uang yang Abi kumpulkan gitu kan ya. Ini silahkan dikelola dengan baik gitu kan ya. Lah karena urusan mengelola itu adalah urusan mereka. Urusan kita mencari, serahkan dengan ma'ruf. Lah kalau antum nyimpen sebagian itu tidak ma'ruf gitu kan. Oh kasih tahu Ustaz, kasih tahu gitu kan. Nah, artinya ya ini adalah kiswatuhunna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Artinya haknya ada pada perempuan ketika seandainya dia cerai, meninggal, itu kemudian hak hadona ada pada wanita. Tapi sekarang sayang ya, kita tuh sekarang memang hidup di dalam sistem yang bukan sistem Islam. Jadi semuanya serba salah.
Nah, kenapa semua serba salah? Karena zaman sekarang kalau sana ada laki-laki dan wanita bercerai, pertama-tama cerainya bukan karena cerai yang syar'i. Karena kenapa? Nikahnya pun bukan nikah yang syar'i. Dengan kata lain, anak ini biasanya diambil oleh bapaknya. Kalaupun diambil oleh ibunya, ibunya juga nggak bisa ngurus. Bingung nggak antum? Nggak ada penyelesaian. Lah kenapa? Karena tidak pakai Islam. Kalau saya di dalam Islam, sudah jelas. Kalau saya ada perceraian, anak ini milik ibunya. Nggak usah pergi ke pengadilan. Lah kenapa? Karena Allah sudah memberikan hak hadonah, pengurusan itu pada wanita. Dan laki-laki mencukupi. Walaupun sudah bercerai, itu sudah jelas hukum Islamnya. Nah tapi zaman sekarang tidak begitu. Zaman sekarang berapa banyak saya menemukan perempuan dan laki-laki bercerai, dua-duanya nggak ngerti agama, kemudian ibunya ngomel gara-gara anak ini dibawa oleh bapaknya, tapi dia juga nggak ngerti agama. Gitu kan ya, bapaknya juga nggak ngerti agama, ya sudah cocok ceritanya. Karena tidak pakai Islam, maka antum belajar Islam tuh harus. Kalau nggak belajar Islam, ya sudah, hidup antum tuh nggak ada solusinya sama sekali. Dan kalau sudah parah seperti itu baru datang ke Ustadz, emang Ustadz magician, paham? Gitu kan ya. Sekali datang itu simsalabim, masalah antum hilang, gitu kan ya. Padahal antum nggak pernah mau baca Quran, antum nggak pernah mau tahu hadis, antum nggak pernah mau ngaji, terus antum mau harapan antum masalah antum selesai, Anda sehat, gitu kan ya. Aduh, capek deh. Di dalam rumah tangganya wanita berhak memperoleh nafkah daripada suaminya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walahunna 'alaikum rizquhun." Dan sesungguhnya walahunna, dan bagi mereka, alaikum, atas kalian terdapat rizquhun, terdapat rizki-rizki mereka. Bagi mereka para wanita wajib atas kalian suami memberinya rizki-rizkinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga untuk melindungi mereka, memberikan pakaian pada mereka, memberikan perlindungan pada mereka secara ma'ruf. Seorang wanita berhak mendapatkan kehidupan yang tentram daripada suaminya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sudah saya sampaikan bahwa salah dua daripada tujuan pernikahan adalah mawaddata warahmah. Mawaddah adalah sebuah hal yang lebih kepada nafsu ya, nafsu sebagai manusiawi yang boleh, bukan nafsu dalam arti maksiat ya, bukan. Tapi syahwat yang diperbolehkan. Dan juga rahmah, kasih sayang. Ada kelembutan di situ yang harus ada kemudian kata-kata yang baik gitu kan ya, tidak boleh ada kemudian saling menyakiti, itu kan semua sudah jelas. Bahwa sudah jelas di dalam wanita itu ya, kalau seandainya wanita bersalah, laki-laki kemudian memperingatnya dengan baik. Kalau laki-laki yang salah, wanita juga memperingatkan dengan baik. Bahwa ini dinamakan dengan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu adalah menginginkan kebaikan, bukan membuktikan bahwa gue benar. Kalau membuktikan bahwa gue benar, itu namanya egois. Tapi kalau menginginkan kebaikan, berarti kita berusaha untuk berhati-hati memberitahu seseorang bahwa dia itu salah dengan cara yang tidak menyakiti. Walaupun bagi kita itu sangat nggak enak sekali, berat. Nah itulah kasih sayang. Nah jadi berhak mendapatkan ketenangan daripada suaminya, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah telah melarang wanita menduduki jabatan-jabatan pemerintahan seperti khalifah, wali, ataupun mahkamah mazalim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum, walau ketika mereka urusannya amrohum, urusannya itu walau, diwalikan. Ya, ingat ya, ini aulia lagi nih, ada kata-kata wali, gitu kan ya, aulia itu sama. Walau amrohum imro'atan. Mau diartikan lagi di sini teman setia. Antum itu stres ya, bukan antum ya, orang lain ya. Jadi walau amrohum imro'atan. Ketika mereka urusannya dipimpin atau diurus oleh para wanita. Artinya gini, wanita tidak didesain untuk itu. Kalau wanita kemudian didesain untuk pemerintahan, ya jadinya curhat. Paham ya? Jadi curhat. Sekarang saya menemukan banyak sekali wanita yang super lebay sekarang gitu kan ya. Artinya dulu laki-laki yang begitu, sekarang wanita. Heran saya di Facebook gitu kan ya. Jangan kritik tentang anak-anak saya. Udah kayak film Utaran gitu ya. Jadi tulisannya begitu, jangan kritik tentang anak-anak saya. Engkau tidak tahu apapun tentang anak-anak saya. Anak-anak saya pintar tapi hanya saya yang bisa melihat. Ya ngapain tampilin di Facebook, paham gitu saya. Orang yang nggak tahu jadi tahu gitu kan ya. Dan banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul di Facebook. Saya kasih tahu ya antum ya. Kalau antum ngeluh di Facebook itu masalah itu tambah ganda. Satu, antum masalahnya nggak selesai. Dua, orang jadi tahu antum itu kayak apa. Dan orang nggak akan mau tahu tentang masalah antum. Saya kasih tahu ya. Kalau 100% orang dengar masalah antum, yang 80% seneng, yang 20% nggak mau tahu. Jadi artinya ya jangan ngeluh, yang ngeluh sama Allah aja sudah, gitu kan ya. Nah makanya kalau seandainya pemerintahan dipegang oleh para wanita, dia sulit mau ngambil keputusan karena keputusannya pasti didasarkan pada emosional. Salahkah? Tidak.
Karena memang wanita Allah tetapkan untuk menilai secara emosional. Dan itu nggak salah. Karena ada porsinya masing-masing. Bisa dipahami nggak kira saya? Ada orang yang hebat berenang, tapi nggak hebat memanah. Dia salah nggak? Nggak, tempatkan aja di posisinya, suruh berenang. Ada orang kemudian bisa naik kuda, tapi nggak bisa naik mobil, suruh aja naik mobil. Nah kenapa antum paksa dia berenang? Nggak bisa begitu. Artinya sama kayak manusia. Ketika manusia punya fitrah, itu bukan sebagai kekurangan, justru kelebihan, hanya saja antum harus tempatkannya di tempat yang benar. Gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah tentang masalah Islam tidak pernah membeda-bedakan. Adanya wanita tidak boleh jadi pemimpin bukan karena justru merendahkan wanita, justru melindungi wanita dari perkara-perkara yang bisa membahayakan dia. Gitu loh. Justru melindungi, bukan malah kemudian merendahkan. Islam memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak mengerjakan salat, puasa, dan pada bulan Ramadan dan ketika haid atau nifas. Suatu waktu ketika umroh, saya pernah ketemu dengan seorang wanita, Masya Allah, umroh kemarin tuh Masya Allah tuh ujian terberat buat saya gitu kan. Nah kenapa? Karena jamaahnya ada yang macem-macem gitu kan ya. Ada ketika datang, Alhamdulillah 3 orang haid. 3 orang haid, saya sudah bilang, sudah sabar saja gitu kan ya. Kalau haid sabar saja, ini yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih Allah, antum sekarang berada di rumah Allah. Dan ketika antum berada di rumah Allah, antum niatnya sini untuk apa? Ibadah. Dan ibadah orang haid adalah menaati perintah Allah. Jangan pergi ke masjid, jangan baca Quran. Kalau seandainya punya hafalan, silahkan dihafalkan. Kalau mau lihat orang-orang pergi ke masjid, silahkan. Kalau misalnya mau diranjang, mau tidur, nggak apa-apa, zikir saja. Insya Allah pahalanya sama. Karena sama-sama taatnya. Kita datang ke sini, tawaf itu kemudian mau taat sama Allah, antum juga mau taat sama Allah. Oke, selesai. Oke, 3 orang nunggu. 3 orang nunggu, kemudian bawa jamaah. Jamaah sudah dibilang, antum kesini untuk apa? Ibadah pada Allah. Oke, ibadah pada Allah. Dengerin kata-kata saya. Kalau mau ibadah sama Allah, umroh ini ikutin saya. Ikutin saya, kita umroh dulu. Jangan coba-coba cium Hajar Aswad. Karena di masa Nabi, itu Hajar Aswad tuh bisa dicium. Karena yang keliling cuma 1 baris, bro. Paham antum? Lah sekarang itu nyium Hajar Aswad itu kayak jihad fisabilillah, tau nggak? Artinya kalau antum lagi umroh itu hampir nggak mungkin bisa cium Hajar Aswad. Saya aja yang memang ketika ngeliat itu saya sudah nggak niat sama sekali. Lah kenapa? Nyiumnya sunnah, tapi saya harus nyakitin saudara saya di situ. Gitu ya, saya harus kemudian nyakitin saudara saya. Ada cewek-cewek sudah nggak bentuk kayak cewek lagi. Paham maksudnya kira-kira saya? Ini serius. Lah kalau nanti antum lihat Hajar Aswad kayak apa? Kalau antum misalnya istri saya bilang, Umi jangan ke sana. Abi nggak ridho sama sekali. Serius Abi nggak ridho. Kamu sudah bukan jadi cewek lagi di sana, sudah jadi ya bagian kayak apa gitu, pegangan bis atau pegangan Transjakarta lah kira-kira begitu ya. Nah begitu. Artinya jangan coba-coba ke Hajar Aswad. Ikutin saya. Insya Allah ya, udah Hajar Aswad itu adalah sunnah saja. Tidak sampai wajib. Yang wajib kita selesaikan dulu besok-besok. Kalau ada yang mau nyium Hajar Aswad silahkan. Tapi saya tidak rekomendasikan. Bagi laki-laki saja tidak, bagi perempuan. Gitu kan ya, saya nggak rekomendasikan. Sudah, pokoknya kita cuma lihat Umar bilang kalau seandainya kamu tidak dicium sama Rasulullah, aku juga tidak akan mau menciummu. Gitu kan ya. Artinya itu Hajar Aswad sudah batu biasa, cuma diistimewakan karena Rasul menciumnya sudah gitu saja. Jangan ke sana. Tawaf lah. Setelah tawaf, Masya Allah, putaran ke-6 hilang 2. Ternyata Hajar Aswad hilang 2, pusing gitu kan ya. Pusing kemudian sudah tunggu sebelum sa'i. Sebelum sa'i telepon nggak bisa-bisa. Ujung-ujungnya sudah di mana? Wah, saya sudah di hotel. Masya Allah sudah di hotel. Saya udah bilang pasti ketemu askar di balik ini hotel. Benar, nggak selesai umrohnya. Paham ya? Nggak, tapi nggak selesai sampai di situ. Yang kemudian haid, kemudian besoknya ternyata sudah umroh. Loh, saya bilang kok sudah umroh? Karena haid saya sudah berhenti, Ustaz. Itu bukan berhenti, saya bilang bisa jadi stres saja. Karena saya minum obat, Ustaz. Saya sudah minum obat. Terus pulangnya gimana? Ternyata sudah berdarah lagi. Saya paham antum? Jadi gini, ibadah itu ya, ibadah adalah menerima ketentuan Allah. Paham ya saya? Menerima ketentuan Allah. Ingat ya, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor, paham ya? Jadi yang Allah perintahkan bagi cicak apa? Cicak merayap, siap. Kemudian ya, diam-diam ya, jangan ngomong ya. Oh siap ya Allah. Cicak protes nggak? Terus kenapa antum harus protes gitu loh maksudnya? Cicak tuh suruh merayap diam-diamnya nggak protes, tapi dikasih Allah nyamuk gitu loh. Nah kalau antum merayap diam-diam juga Allah kasih nyamuk juga gitu kan ya. Makanya antum jangan merayap diam-diam maksudnya gitu ya. Antum apa yang Allah perintahkan taat pada Allah, apa yang Allah perintahkan pada antum taati saja, sudah selesai. Antum nggak perlu mikirin yang lain lagi. Oh kenapa Allah aku nggak kayak gini? Kenapa aku nggak terbang aja ya Allah? Itu nyamuknya kalau jenius gimana Allah? Kalau jamuknya jenius kan dia nanti terbang cicak gitu. Main-mainin aku ya Allah. Nggak bilang begitu. Pokoknya udah samina wa ta'na, rayap ya.
diam-diam ya gitu kan ya. Nanti dapat nyamuk. Nah, sama kayak wanita, haid udah terima saja. Gitu kan ya, terima saja, nggak boleh sholat gimana? Itu justru ketaatan bagi antum. Gitu kan ya. Bagi yang perempuan, bagi taat bagi laki-laki, bagaimana dia harus sholat terus. Bagi wanita, ketika dia nggak sholat, dia taat pada Allah. Itu ketaatan. Artinya sama-sama terhubungkan dengan Allah. Paham ya maksudnya? Sholat kan terhubungan dengan Allah. Kalau antum nggak sholat disuruh Allah, itu kan juga terhubungan dengan Allah. Makanya saya bilang sama orang tadi, Mbak, mohon maaf Mbak, kalau Mbak begitu sudah sampai bayar dam. Nah, sudah ihram. Sudah ihram, kemudian melanggar larangan ihram toh. Melanggar larangan ihram kan, bayar dam toh. Lalu yang terjadi, coba dengerin omongan saya tadi. Omongan saya adalah kalau seandainya kemudian sudah ambil mikot, sudah ihram dalam keadaan ihram, lalu kemudian kita haid, sudah nggak apa-apa, biarin saja. Istri saya juga begitu kemarin, dan saya bilang sudah, Umi nggak usah makan obat apapun, terima saja dari Allah. Kalau Allah pengen Allah selesaikan itu haidnya, ternyata betul hari terakhir selesai. Nah ternyata kalau nggak selesai pun gimana? Ulama sudah ada fatwanya. Kalau seandainya sampai hari terakhir meninggalkan kota Makkah, haidnya belum selesai, maka umrohlah dalam keadaan haid. Karena itu sudah masuk bimas tatoktum. Tapi harus ada sampai yang paling maksimal dulu. Paham nggak? Ketaatan itu kan sampai maksimal. Sampai maksimal dulu. Setelah nggak ketemu solusinya, sudah umroh lah. Karena kita nggak mungkin mundurin pesawat kita. Gitu kan? Dan kita nggak mungkin balik lagi dalam waktu dekat. Maka kita harus menyelesaikan umroh kita di sana. Insya Allah ulama bilang sah. Dan diterima oleh Allah insya Allah. Nggak apa-apa Ustaz, kemudian masuk dalam Masjidil Haram masih dalam keadaan haid. Ulama sudah berfatwa. Nggak apa-apa, asal kita memastikan bahwa itu nggak keluar. Gitu kan ya. Dan sekarang sudah banyak kan ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya Islam tuh pasti punya solusi. Tapi bagi wanita taat pada Allah itu yang terbaik. Dalam segala keadaan, baik ketika Allah memberikan keringanan pada mereka salat untuk tidak salat pada waktu haid dan puasa pada bulan Ramadan ketika haid atau nifas, dinikmati. Karena itu bagian ketaatan pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku sekarang lagi menaati perintahmu dengan tidak sholat, gitu kan ya. Nah laki-laki nggak bisa begitu, gitu kan ya. Menaati perintah dengan tidak sholat, ngawur, gitu kan ya. Jadi, nah itu adalah nomor 6. Nomor 7, Islam menerima kesaksian seorang wanita pada perkara-perkara yang tidak dapat ketahui kecuali oleh wanita saja. Kecuali seperti masalah keperawanan dan masalah persusuan. Di samping itu, Islam menuntut kesaksian 2 orang wanita sebagai ganti daripada 1 orang laki-laki dalam persoalan muamalat dan ukubat. Artinya gini, dalam satu permasalahan, Islam tahu bahwa perempuan itu kan sudah ditempatkan dalam posisinya. Ketika perempuan sudah ditempatkan pada posisinya, maka dia diperkirakan bahwa dia tidak akan menyaksikan kejahatan-kejahatan yang biasa disaksikan oleh laki-laki. Pembunuhan, pencurian, apalagi pemerkosaan dan sebagainya. Nah, maka Islam menerima kesaksian pada perempuan 2 kali lipat laki-laki. Karena kenapa? Karena yang biasa menyaksikan adalah laki-laki. Kalau seandainya 1 laki-laki hilang, gantinya 2 wanita. Artinya begini, kesaksian 2 wanita sama seperti dengan kesaksian seorang laki-laki. Lah kenapa? Karena wanita-wanita berada dalam hal-hal pada tempat-tempat yang memang biasa tidak mereka menyaksikan hal-hal seperti itu. Tapi laki-laki biasa menyaksikan. Maka Allah memberikan keadilan seperti itu tadi. Tapi dalam perkara-perkara di mana kesaksian itu harus diberikan oleh seorang wanita, misalnya masalah keperawanan. Saya kalau dalam peradilan itu misalnya harus dibuktikan orang ini perawan atau tidak perawan, misalnya pemeriksaan atas kemudian kehamilan dan sebagainya, itu adalah ada pada wanita. Nah, maka wanita-wanita kesaksiannya diterima dalam perkara-perkara khusus seperti ini. Artinya apa? Sekali lagi, semua ini untuk menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki dan wanita. Artinya bagi wanita ada bagian mereka, bagi laki-laki ada bagian mereka. Bagi laki-laki ada piala sendiri, bagi wanita ada piala sendiri. Jadi tidak perlu berebut. Laki-laki berebutnya jadi soft yang paling depan, perempuan berebutnya jadi soft yang paling belakang. Laki-laki berebutnya jihad fisabilillah, perempuan haji yang mabrur. Gitu kan ya. Perempuan kemudian berlomba-lomba untuk kemudian menjadi pemimpin rumah tangga, laki-laki menjadi pemimpin bagi kaumnya. Artinya tidak ada kemudian di antara mereka saling berkompetisi. Sebagaimana kemudian zaman dahulu ya tidak dipermasalahkan demikian karena memang tidak ada masalah. Seorang laki-laki biasa saja ketika harus belajar dari seorang wanita. Para sahabat-sahabat biasa saja ketika harus mengambil hadis daripada Aisyah dan hadisnya diakui dan hadisnya menjadi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Lah kenapa? Karena beliau Bunda Aisyah itu paling banyak meriwayatkan hadis ketika Rasulullah sedang sendiri atau ketika Rasulullah sedang di rumah, gitu kan ya. Sebagaimana kemudian ada orang yang kadang-kadang berdebat, contoh ya, kalau doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana. Pernah nggak dibid'ahkan gara-gara ngomong Allahumma barik lana? Biasanya nanti rame pas puasa besok. Jadi nanti beredar hadis-hadis kayak begitu, gitu kan ya, yang orang-orang baru belajar 1-2 gitu ya, kemudian sudah merasa sudah hebat terus nantangin semua, bid'ahin semua gitu ya, kemudian mengatakan bahwa doanya bukan Allahumma barik lana,
Tapi doanya adalah bismillah, sudah gitu saja. Karena Rasul mengucapkan hadisnya bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Gak boleh. Kenapa? Ada tambahan. Karena Rasul bilang bismillah saja. Oh gitu. Kalau gitu gimana? Allahumma barik lana. Apalagi gitu kan ya? Loh, salah. Jadi gini ceritanya. Salat zuhur, salat sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat siapa? 4 rakaat siapa? Nah, maka dilihat dulu. Rasulullah itu rumahnya kan kita sudah tahu, sebelahnya masjid. Jadi kalau ibarat sini kelihatan jauh kayaknya. Nah, ini rumah Rasul. Nah, itu masjidnya Rasul di situ tuh, di dekat mobil. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu duluan di rumah, ketika misalnya azan berkumandang, beliau sholat kadang-kadang di rumah dulu. Baru keluar. Kadang-kadang di luar dulu, sholat sebelum zuhurnya, dan itu berbeda-beda, sama kayak Bismillah tadi. Ternyata kalau Aisyah meriwayatkannya Allahumma barik lana. Dan ketika Abu Hurairah mendengar itu mendengarnya Bismillah. Berarti dua-duanya boleh, paham maksud saya kira-kira. Yang nggak boleh misalnya adalah yang selain itu. Misalnya kalau antum misalnya mau doa apapun ya boleh-boleh saja sebenarnya. Lah kenapa? Itu kan doa. Yang nggak boleh itu yang nggak berdoa, jelas gitu kan ya. Karena makanya itu berarti sama syaitan kan gitu kan ya. Nah jadi jelas Bismillah Allahumma barik lana itu sama-sama dari Rasul. Bedanya apa? Bedanya Aisyah meriwayatkan ketika sama Rasul lagi sendirian, yang mungkin tidak didengar oleh para sahabat. Tapi ada yang lain yang didengar oleh para sahabat, tapi bukan berarti yang dari Aisyah salah. Lah kenapa? Para sahabat mempercayai itu. Jadi tidak ada masalah dulu ketika sahabat berbicara mempelajari hadis-hadis dari Bunda Aisyah. Dan tidak ada masalah pada saat itu perempuan-perempuan berbicara dengan Rasulullah. Baru-baru ini juga ada yang kadang-kadang saya tuh aneh ya. Antum itu kalau mbok ya punya ilmu tuh semakin tawadu. Ya, karena punya ilmu itu bukan berarti antum tuh malah makin apa? Nyebelin gitu maksudnya, paham enggak maksud saya? Jadi antum punya ilmu kok malah ngajak orang berantem. Punya ilmu kok malah kemudian ngajak orang kemudian jadi bermusuhan. Yang harusnya kan orang-orang ketika berilmu itu adalah merangkul, bukan memukul orang, bukan kemudian mempermalukan orang, tapi justru ya membuat dia tuh untuk bersemangat mengkaji Islam. Tapi kadang-kadang ya, kayak kemarin saya posting kajiannya Ustadz Fatih Karim, misalnya kajian Islamic Business Coaching misalnya atau apa, di bawahnya tulisan begini, Ustadz sejak kapan di zaman Rasulullah ada orang-orang yang mencampur adukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis? Lalu yang di bawah ada yang jawab, itu Rasulullah juga mengajar sama-sama wanita kok, yang penting ada pemisahnya, gitu kan ya. Dan pemisah tuh nggak harus kemudian hijab. Nah, pemisah bisa depan belakang seperti ini, bisa kiri kanan dan sebagainya, itu bisa jadi seperti itu. Lalu kemudian ditampil lagi dalil-dalil yang lain ya. Kalau misalnya mau cari yang nggak ada di zaman Rasul ya banyak. Facebook juga nggak ada bro, gitu kan ya. Ada yang bilang kemudian, Ustaz, emang sudah tegak khilafah gitu ya? Saya bilang orang kadang-kadang itu ya, antum ini ngaji bukannya malah bener gitu kan ya. Lalu saya balasan, akhi hati-hati. Kalau komentar tuh hati-hati, jangan sampai ada hasad. Jangan sampai justru ilmu itu menyesatkan kita. Jangan sampai kalau justru kita komentar, justru komentar kita jadi dosa. Balasannya, Rasul tidak pernah suruh mengerjakan kewajiban khilafah tapi tauhid. Loh terus lu ngapain di sini? Gitu kan ya. Sana dakwah pada orang, sana tauhid itu harus gitu kan ya. Cuma saya tuh nggak bisa bilang begitu gitu kan. Aduh, itu kan ya. Kadang-kadang ya orang memang banyak nggak sehat gitu ya. Ngaji antum malah komentarin orang terus kemudian buat orang sakit hati gitu kan ya. Belum tahu aja pernah makan sendal rasa cireng gitu ya. Paham ya? Aduh, ya dan saya bilang, ya kalau memang menurut tauhid itu bermasalah ya antum ngomong tauhid masalahnya di mana gitu kan maksudnya. Ya jangan kemudian langsung tiba-tiba ya itu tadi yang saya bilang zaman sekarang orang sotoy itu kan ya. Saya jelasin, namanya akidah itu dapatnya lewat jalur berpikir. Balasannya Masya Allah, balasannya, itu menyalahi salafus soleh itu kan ya. Namanya akidah itu dapatnya dari dalil-dalil nakli. Yang namanya wahyu itu di atas akal. Capek deh gue bahas akidah, kok dia bahas syariat gitu kan ya. Ada kadang-kadang ya. Makanya kalau berilmu itu membuat ya makin tawadu gitu kan ya. Artinya makin menyadari bahwa kita tuh ya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang Allah itu memberikan bagi kita ilmu itu adalah bukan untuk kita, tapi adalah titipan bagi orang lain. Jadi kalau artinya ilmu itu sudah membuat kita tuh merasa penuh, itu benar-benar musibah itu. Dan seolah-olah kita kemudian bisa mendebat siapapun atau bisa kemudian mengalahkan siapapun dengan ilmu yang kita punya. Enggak seperti itu caranya. Tapi ilmu itu untuk memberi cerahnya pada manusia. Sebagaimana nasihat Waqi kepada Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu menerangi.
Saling menerang itu apa? Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang tadinya musuhan jadi temenan, yang tadinya bukan temen gitu kan ya, jadi kemudian kawanan, yang tadinya nggak ngasih makan jadi ngasih makan, yang tadinya nggak pernah sedekah jadi sedekah, yang tadinya nggak pernah sholat malam jadi sholat malam, yang tadinya nggak peduli dengan sesamanya jadi peduli, yang tadinya nggak peduli dengan dunia jadi peduli. Itu ilmu. Kalau sana antum dapatnya bukan itu, ya berarti ya tadi antum nggak sehat berarti gitu kan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Ada? Kalau nggak ada, nanti insya Allah besok kita akan lanjutkan pada wanita adalah kehormatan yang wajib dijaga. Kita akan belajar sedikit tentang bagaimana Islam menjaga kehormatan wanita dengan hukum-hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah sampaikan ilmu itu pada kita. Walaupun ilmu itu mungkin tidak datang dari sumber yang baik, tapi mudah-mudahan Allah kembangkan ilmu itu pada kita, dan Allah penuhi janjinya kepada kita bahwa ilmu itu mengangkat derajat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.